الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد المبدئ المعيد فعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إخلاص وتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada momen yang istimewa di hari Jumat ini, dalam waktu yang singkat dalam ibadah Jumat ini, kita benar-benar memanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya yang telah melimpahkan begitu nikmat dan karunia yang tidak terhingga, yang seandainya kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena itu, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan bahwa semua nikmat tersebut adalah benar-benar semata-mata berasal dari Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Lalu kita memujinya dengan seluruh pujian-pujian yang baik, mensucikannya dari berbagai macam kekurangan, dan kita manfaatkan seluruh karunia itu untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, Allah memanggil seluruh manusia tanpa terkecuali, yang mukmin maupun yang kafir. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat mir rabbikum, yang berasal dari Tuhan yang telah menciptakan kalian dan mengurus seluruh urusan kehidupan kalian. Wasyifa'ul lima fis sudur, sekaligus merupakan obat bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Wahudan warahmatan lil mu'minin, sekaligus nasihat itu berfungsi sebagai petunjuk sekaligus rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para ulama menyepakati bahwa yang dimaksud mau'izah atau nasihat di sini adalah kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup yang Allah jadikan bagi kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa agama ini sejatinya adalah kumpulan daripada nasihat. Nasihat-nasihat yang Allah tujukan kepada hamba-hambanya, karena Allah menginginkan agar hamba-hambanya yang hidup di dunia ini mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka mampu untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagi mereka di dunia, serta apa saja yang akan membawa kebaikan bagi mereka di akhirat, serta supaya mereka dapat menjauhi semua yang dapat membahayakan serta merusak kebahagiaan hidup mereka di dunia ataupun yang dapat menyengsarakan mereka di akhirat. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ad-dinu an-nasihah.
agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, lillah, nasihat bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab sucinya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan bagi nabinya, utusannya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wali ammatihim, dan bagi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Para ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mu'dhamuddin an-nasihah, bahwa agama ini cakupan besarnya adalah nasihat. Apa itu nasihat? Para ulama mendefinisikan nasihat mengambil dari asal katanya. Nasihat diambil dari kalimat nasahtul asala idza safaitahu. Nasihat memiliki arti memurnikan atau mengikhlaskan. Ketika seseorang mengatakan nasahtul asala, aku menasihati madu, maksudnya adalah aku memurnikan madu. Sehingga kemudian agama yang disebut dengan agama adalah nasihat, artinya adalah memurnikan, mengikhlaskan agama ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalimat nasihat juga berarti al-khiyatah atau menjahit kembali. Sebagaimana kita mengenal ada kalimat taubatan nasuha. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dosa itu telah mengoyak baju ketakwaan. Karena itu taubatan nasuha artinya adalah orang merajut kembali, menjahit kembali baju yang robek itu agar ia kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dipakai sebagaimana manfaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dengan demikian kita memahami bahwa seseorang yang meyakini Islam sebagai agama yang dia cintai, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang akan mengantarkannya kepada kebaikan dunia dan akhirat serta menjauhkannya dari kesengsaraan di dunia maupun di akhirat, maka ia pasti akan menjalani agama ini dengan senantiasa memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta membangun kembali, memperbaiki kembali, merajut kembali, menjahit kembali, karena dia menyadari bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupannya ia pasti belum mampu menjalankan agama ini dengan sepenuhnya, dengan sesempurna mungkin. Karena itu ia selalu mengiringnya dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian apa makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah memberikan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia dan menjauhkannya dari berbagai macam kekurangan, mengimaninya dengan sebenar-benarnya keimanan, mencintai seluruh yang dia cintai dengan ketaatan, dan menjauhi semua yang dibenci dan menyebabkan kemurkaannya. Serta di antara bentuk nasihat kepada Allah artinya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan seluruh potensi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nasihat kepada kitab Allah maksudnya adalah kita serius dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran dengan menegakkan atau mentartilkan tilawahnya, serta kemudian memahami makna-maknanya, lalu berusaha untuk mengamalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan nasihat kepada kitabullah artinya adalah mengajarkan kitab suci ini kepada orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang kita temui. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Kemudian nasihat kepada Rasulnya, maksudnya adalah kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenalnya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Lalu kita mencintainya sebagaimana cinta yang harus ia terima dari kita umatnya. Lalu kemudian kita membelanya saat beliau masih hidup ataupun saat beliau setelah meninggal dunia. Kita senantiasa membela kehormatan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mempelajari sunnah-sunnahnya dan menghidupkannya serta mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita serta berakhlak dengan mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tidak patut mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali seseorang yang mencintai beliau lalu kemudian tergerak hatinya untuk hidup sebagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik para pemimpin secara umum ataupun mereka para ulama yang memimpin kita dalam urusan agama. Maka tugas kita adalah senantiasa memberikan pertolongan dan dukungan kepada mereka di dalam kebaikan. Selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menolong dan membantu mereka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Bersatu di bawah kepemimpinan mereka, mendukung seluruh program-program mereka, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana instruksi yang mereka berikan, dan diantaranya adalah menyebarkan ilmunya, menceritakan kisah-kisah yang baik dari mereka serta senantiasa berprasangka baik terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, agama ini adalah nasihat li'ammatihim, bagi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, yaitu dengan cara menyayangi mereka, mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Lalu membenci bagi mereka berbagai macam keburukan yang kita benci apabila keburukan itu menimpa kita. Lalu kemudian kita berusaha untuk mendatangkan maslahat dan kebaikan bagi mereka, menolong mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang membutuhkan bantuan, lalu berusaha untuk menjauhkan mereka dari berbagai macam hal yang membahayakan mereka, termasuk diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak, menyeru mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat, serta mencegah mereka dari berbagai macam hal yang dapat menimbulkan kerusakan baik bagi kehidupan dunia ataupun bagi kemaslahatan akhirat mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan tak lupa khatib mengingatkan, di antara kewajiban kita nasihat kepada sesama kaum muslimin adalah untuk terus menyuarakan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Hari-hari ini mereka mengalami penderitaan yang amat sangat menyedihkan. Tadi malam Gaza Utara dibombardir tanpa ampun oleh Zionis Israel tanpa henti. Puluhan atau mungkin bahkan ratusan rudal menimpa mereka. Banyak kita temui jasad-jasad mereka bergelimpangan di pinggir jalan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara mereka telah berjuang dengan seluruh apa yang mereka miliki, bahkan telah mereka persembahkan para syuhada, orang-orang terbaik mereka, dari para pemimpin-pemimpin perjuangan mereka, bahkan sampai dengan rakyat sipil, tidak terkecuali anak-anak dan kaum perempuan. Maka tugas kita dalam hal ini adalah terus menyuarakan pembelaan kita tanpa henti. Karena Israel tidak pernah berhenti datang ke setiap negara, datang ke setiap forum-forum internasional. Mereka berusaha untuk mengkampanyekan bahwa apa yang mereka lakukan hari ini adalah sebuah tindakan yang normal, pembelaan atas diri mereka. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, mereka berusaha memusnahkan rakyat Gaza yang notabene adalah kaum muslimin, saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka tidak cukup bagi kita hanya berdoa kepada Allah bagi mereka, tapi adalah kewajiban kita an-nasihatu lil muslimin, adalah terus menyuarakan pembelaan
memobilisir segala macam potensi dan kekuatan yang kita miliki, termasuk diantaranya mendukung pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan realistis untuk melakukan pembelaan dan menghentikan segala macam bentuk tindak kezaliman yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaihim kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Donasi-donasi kita sekecil apapun, insya Allah akan memberikan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Dan yang paling penting adalah tentunya akan menjadi sebuah jawaban kita kelak di akhirat ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau lakukan saat saudara-saudaramu dibantai di Gaza dan Palestina? Maka marilah kita siapkan jawaban terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haqqu wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم فرج كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وأهلكهم يا قوي يا عزيز. اللهم حرر المسجد الأقصى ورده إلى رحاب المسلمين وارزقنا السجود فيه يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.